Selamat datang di channel Bu Puji. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Puji di sini. Kali ini kita akan membahas persiapan PTS mata pelajaran IPS. Nah, kalian sudah siap belajar? Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah. Semoga Allah akan memberikan kemudahan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita masuk. Yang pertama dulu yaitu tentang rangkuman materi pembelajaran IPS. Nah, ini adalah rangkuman materi pembelajaran IPS. Kalian jangan lupa ya baca ringkasan materi modul satunya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke modul 2, yaitu tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan penduduk. Yang pertama adalah pengaruh bidang ekonomi. Pengaruh positifnya adalah mempercepat kegiatan produksi dan memberikan hasil yang banyak. Pengaruh negatifnya adalah membutuhkan biaya yang besar dan menimbulkan polusi. Yang kedua, pengaruh bidang sosial. Pengaruh positifnya adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja dan jenis mata pencaharian yang bermacam-macam. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah persebaran penduduk yang tidak merata dan banyaknya lingkungan padat penduduk. Yang ketiga, pengaruh bidang budaya. Pengaruh positifnya yaitu Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat dari Sabang sampai Merauke. Pengaruh negatifnya adalah bergaya hidup mewah dan bersikap individualistis. Yang keempat, pengaruh pada bidang transportasi. Pengaruh positifnya adalah memudahkan perpindahan penduduk dan semakin canggihnya teknologi. Pengaruh negatifnya bisa menimbulkan polusi udara dan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Poin yang kelima, yaitu pengaruh bidang komunikasi. Pengaruh positifnya adalah berkembangnya teknologi yang semakin canggih dan mempermudah akses berkomunikasi dimanapun serta kapanpun. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah maraknya penyebaran konten yang buruk untuk anak-anak dan meningkatnya biaya komunikasi. Setelah kita bahas tentang ringkasannya, kita masuk ke dalam latihan soal. Yang pertama, Indonesia bagian timur berbatasan dengan negara bagian timur. Berarti jawabannya adalah D, Papua Nugini. Selanjutnya, nomor 2, Indonesia dikelilingi oleh wilayah perairan yang sangat luas dibandingkan daratannya, sehingga Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. C. Nomor 3, pulau di Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbanyak. Berarti adalah Pulau Jawa yang paling padat penduduknya. Jawabannya B. Lanjut soal berikutnya. Di bawah ini yang merupakan pulau di Indonesia yang memiliki wilayah paling kecil. Adalah Pulau Bali. D jawabannya. Nomor 5. Dua pulau di Indonesia yang termasuk wilayah waktu Indonesia bagian timur atau WIT adalah WIT, Maluku, dan Papua. Soal nomor 6. Jika di Pulau Jawa menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, maka di Pulau Sulawesi pukul WIB ke Sulawesi, di Jawa waktu Indonesia bagian Barat, Sulawesi waktu Indonesia bagian Tengah. Selisihnya adalah 1 jam. Betul. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, sabana dan stepa adalah jenis flora yang banyak terdapat di pulau. Ya, sabana dan stepa ini adalah tipe flora peralihan. Berarti jawabannya adalah C. Sulawesi dan Nusa Tenggara. Selanjutnya, soal nomor 8. Jenis hewan yang terdapat di Pulau Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu peralihan. Ya, hewan yang sangat khas yaitu komodo dan anoa. Jawabannya C. Lanjut, nomor 9. Harimau dan gajah merupakan jenis hewan yang termasuk dalam tipe Asiatis. Jawabannya A. Soal nomor 10. Dataran luas yang terletak pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut disebut dataran tinggi atau plato. Soal nomor 11.
Kita lanjut soal nomor 11. Soal nomor 11, Selat Sunda terdapat di antara pulau titik-titik dan pulau titik-titik. Selat Sunda, jawabannya adalah A. Sumatera dan Jawa. Betul sekali. Soal nomor 12. Rendang adalah makanan tradisional Indonesia yang terkenal hingga mancanegara. Rendang berasal dari daerah. Pasti kalian kenal makanan rendang. Iya, betul. Jawabannya adalah C, Padang. Bandara I Gusti Ngurah Rai terdapat di provinsi Ngurah Rai, I Gusti, kata kuncinya, Bali. Tuh. Soal nomor 14. Sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani. Oleh karena itu, Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris. A. Nomor 15. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah membawa pengaruh positif bagi penduduknya. Contoh pengaruh positif dalam bidang tersebut adalah, ya betul, sumber daya alam berarti kebutuhan hidup terpenuhi dengan baik. Nomor 16. Contoh pengaruh positif kondisi wilayah Indonesia yang berupa negara kepulauan dalam bidang transportasi adalah A. Berkembangnya sarana transportasi. B. Berkembangnya ketergantungan penduduk terhadap alam. C. Beragamnya suku bangsa di Indonesia. D. Bertambah polusi udara. Pengaruh positif bidang transportasi. Berarti jawabannya adalah 16 A. Lanjut. 17. Contoh pengaruh kondisi lingkungan terhadap kehidupan dalam bidang budaya adalah, nomor 17 ya. Kita ganti ya, jawabannya ini tidak ada. Guru ganti. Contoh dalam bidang budaya adalah keragaman. Kita tulis saja jawabannya. Keragaman budaya. Tuh. Tulis saja jawabannya nomor 17, keragaman budaya. Soal nomor 18. Padang rumput yang luas dan ditumbuhi semak-semak disebut sabana. Nomor 19. Fauna asiatis merupakan tipe hewan Indonesia bagian asiatis. Ya, betul. Jawabannya adalah A, barak. Soal terakhir, komodo merupakan hewan langka dan merupakan hewan yang merupakan ciri khas Indonesia. Komodo termasuk tipe hewan peralihan. Nah, demikian pembahasan soal persiapan PTS mata pelajaran IPS. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan Bu Guru harap kalian bisa belajar di rumah dengan penuh semangat. Tetap jaga kesehatan dan terus berdoa ya. Semoga kita segera kembali bersekolah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.